Itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Silahkan duduk. Ya. Kita melihat fenomena yang dialami oleh dunia sekarang, baik itu fenomena-fenomena bencana alam, terus kemudian global crisis, kemudian perang di mana-mana, dan belum lagi fenomena-fenomena yang kita alami secara khusus mengenai kesesakan, mengenai perkara yang menyulitkan bagi kita, mungkin sakit penyakit atau financial problem. Itu semua merupakan perkara yang membuat kita bisa mengalami tidak bisa bergerak, mau ke sana kemari, mau ke depan, agak susah. Karena apa? Banyaknya problem permasalahan yang kita alami. Nah, kita akan pelajari hari ini bagaimana kita bisa keluar dari perkara tersebut. Jadi, kalau kita pelajari tadi di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot gitu ya. Pemimpin biduan itu berarti worship leader. Terus kemudian dari Bani Korah, kita tahu Bani Korah, latar belakang Bani Korah sudah tahu ya. Mereka memiliki masa lalu yang kelam. Terus kemudian di sana dengan lagu Alamot. Ada yang tahu nggak Alamot itu apa? Bukan lemot, bukan ya. Alamot. Alamot itu sebuah pujian yang harus dinaikkan oleh suara perempuan paling tinggi atau soprano. Jadi alamot gitu, maksudnya Bani Korah menyerahkan sebuah lagu, dia bilang nyanyikan dengan suara perempuan yang paling tinggi, atau kalau di sana diartikan itu sebagai murni, suara murni gitu, suara murni yang cukup tinggi. Makanya di sana alamot, nyanyian. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, saya sudah jelaskan tadi, mereka kelompok pemusik, penyanyi dalam bait Allah, juga memiliki sejarah kelam. Terus kemudian Mazmur ini ditulis kemungkinan besar pada saat bangsa Israel sedang mengalami perkara yang cukup genting. Mereka dikejar-kejar, ada beberapa mengatakan terjemahan itu waktu dikejar Asyur ya, yang jumlahnya waktu itu 180.000. Mereka dikejar, maka ditulislah Mazmur ini. Juga pada saat mengalami bencana alam, kemungkinan juga ada ditulis karena hal tersebut. Jadi gambarannya Mazmur ini, situasi ketakutan, ketidakpastian yang dialami oleh orang Israel. Mazmur ini ditulis, Mazmur 46 secara khusus, bukan ayat 2 saja, tapi Mazmur 46. Terus kemudian ditulis dalam 3 bagian penekanan kekuatan Tuhan, kehadirannya, kemenangannya, dan gaya bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa puisi dan simbolis. Kenapa kita harus tahu ini? Supaya kita terbuka pikiran kita. Ini Mazmur ditulis untuk apa tujuannya? Kira-kira ini maksudnya apa gitu. Jadi kita melakukan sedikit eksegesis, dalam bahasa teologinya eksegesis. Cari penjelasannya dulu gitu ya, artinya dalam bahasa aslinya. Juga kita perlu tahu bahwa Allah melebihi kesesakan kita. Nah, poin pertama yang akan kita pelajari adalah berdasarkan dari ayat tadi. Yang pertama, Allah adalah tempat perlindungan. Tadi sudah kita baca sama-sama tadi ya. Di dalam Mazmur 46 tadi, maaf saya buka dulu. Allah adalah tempat perlindungan. Dalam bahasa Ibrani, kata perlindungan itu makaseh, bukan makasih, bukan. Makaseh. Itu kata benda maskulin, laki-laki. Itu seperti gambaran pada zaman ini, pada zaman itu gitu, gambarannya gitu ya, ditulis, kenapa ditulis Allah itu tempat perlindungan, bahwa setiap kota pada zaman itu harus memiliki struktur bangunan yang kokoh untuk dapat menahan kekuatan lawan. Juga tempat berlindung bagi penduduk dan prajurit yang ada. Nah, gambarannya seperti itu. Kenapa dibilang Allah tempat perlindungan? Pada zaman itu untuk membangun sebuah kota yang kuat
ya seperti itu gitu. Harus kokoh, kuat, bisa melindungi. Nah Allah seperti itu digambarkan di sana. Makaseh itu maksudnya itu. Tempat perlindungan seperti itu. Kemudian kedua, bagian B, itu seperti bunker tempat perlindungan gitu ya. Di sini mungkin kita jarang untuk mendengar bunker begitu ya. Bunker tempat perlindungan. Kalau saudara pernah nonton sebuah film Greenland, ada yang pernah nonton sini film Greenland? Belum pernah nonton film Greenland? Itu mengenai comet disaster. Jadi comet jatuh ke bumi, terus semua negara sudah hancur gitu ya. Terus satu keluarga ini berusaha untuk mereka, karena suaminya ini seorang arsitek gitu ya. Jadi sudah ada keputusan di setiap negara untuk semua orang-orang yang punya keahlian khusus dikasih label tanda gelang di tangannya. Nah tujuannya supaya apa? Ketika nanti terjadi global disaster gitu, orang-orang sudah yang terpilih inilah yang akan masuk ke bunker itu. Supaya nanti kalau yang lain nggak masuk pilihan, ya mau tidak mau tewas gitu ya, tewas. Dan yang terpilih ini masuk ke bunker. Nah bunkernya itu waktu itu tempatnya di Greenland, makanya judulnya Greenland gitu ya, di Greenland sana tempatnya. Itu kokoh bangunannya. Jadi ketika komet itu jatuh menghantam seluruh dunia hancur gitu. Jadi mereka dalam waktu 6 bulan mereka itu baru bisa keluar dari bunker tersebut. Nah ini gambaran Makaseh tadi. Tempat perlindungan itu. Semua orang berlindung di sana, hanya yang terpilih. Tempat itu kokoh, pasti gitu ya. Kuat sekali gitu bangunannya, sampai bergetar di dalam pun tidak runtuh gitu. Sementara dikasih lihat yang lain itu sudah hancur semua. Sydney dikasih lihat hancur, kemudian Menara Eiffel sudah bengkok hancur, terus kemudian Patung Liberty itu sudah hancur semuanya. Tetapi di bunker itu mereka selamat, mereka tetap eksis. Kemudian kalau tadi itu Allah tempat perlindungan, di dalam Mazmur 42 tadi, di ayatnya yang kedua tadi ya, bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu kekuatan. Dalam bahasa Ibraninya kata kekuatan itu Oz, O-Z, Oz. Sudah pernah dengar kata Oz? Pernah nonton Dr. Oz? Nah, Dr. Oz itu pasti dia orang orang Yahudi karena namanya di belakang OZ. Oz itu kekuatan. Jadi Mehmet Oz namanya, dia aslinya orang Amerika, Mehmet Oz kayaknya dia orang Yahudi itu. Dia pakai nama Oz. Oz itu adalah kekuatan, kata benda juga maskulin. Itu berarti Allah adalah sumber. Tidak ada yang lebih kuat dari Dia di semesta ini. Makanya dipakai kata Oz. Tidak ada yang lebih kuat dari Dia. Kemudian itu menunjukkan aktif. Kekuatan itu aktif. Memampukan, menopang kekuatan dalam kelemahan gitu. Dalam kelemahan kita, kata Oz ini, kekuatan ini yang menguatkan kita, memampukan kita. Makanya dikatakan di sana Allah itu kekuatan. Kemudian bagian B-nya, Anda tidak akan pernah bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan kalau Anda tidak pernah mengalami yang namanya kelemahan. Atau sedang dalam problem. Tidak akan bisa saudara. Ketika semuanya baik-baik saja, saudara tidak akan bisa mengatakan, oh Tuhan kau kekuatan. Tidak. Orang-orang hebat di sana, orang-orang kaya tidak mengatakan bahwa mereka, Tuhan kau kuat, tidak. Yang mengatakan kalau Tuhan itu kuat ketika kita dalam kelemahan. Rasul Paulus ketika ada duri daging di dalamnya, waktu utusan iblis ditaruh, dia katakan, dia berdoa supaya tiga kali dia berdoa supaya utusan itu diangkat. Tuhan bilang apa? Tidak Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Jadi ingat, kalau saudara dalam kelemahan, di situ kekuatan Allah sempurna bagi saudara. Jangan pula ketika lemah, cari pertolongan di tempat lain. Itu salah. Jadi Tuhan, Anda tidak akan pernah berkata bahwa kalau Tuhan itu kuat kalau Anda belum pernah mengalami kesesakan dan kelemahan. 2 Korintus 12 ayat 9 untuk menolong kita. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ayat 9.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku yang saya sampaikan tadi ya, itu di dalam 2 Korintus. Cukuplah karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Nah ini yang dimaksudkan dengan Allah itu kekuatan. Os tadi, justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku sempurna. Kemudian poin yang ketiga di sini yang saya catat. Berdasarkan ayat 46 tadi, Tuhan itu, Allah itu adalah penolong dalam kesesakan. Nah, lagunya tadi ada ya, kesesakan dikatakan. Nah, inilah yang dikatakan musuh tadi gitu. Kesesakan. Dalam bahasa Ibraninya penolong itu adalah Ezra gitu ya. Nabi Ezra itu berarti ditulis namanya itu artinya penolong. Ezra itu penolong. Yaitu bantuan yang senantiasa tersedia. Bantuan yang senantiasa tersedia, dan itu berarti dia dekat. Makanya dikatakan sangat terbukti, saudara, sangat terbukti. Kenapa dikatakan sangat terbukti? Dulu beberapa tahun yang lalu, a decade ago, jadi saya pakai sedikit bahasa Inggris itu ya. Satu dekade yang dulu gitu ya. Waktu saya masih di Papua, jadi pernah ada suatu momen di mana, mungkin ini sudah pernah saya ceritakan bagi kita. Ada suatu momen di mana ketika saya berbaring, terus kemudian bangun dan saya tidak bisa bernapas, saudara. Aduh, tidak tahu kenapa gitu. Saya sampai ketakutan. Tuhan, saya tidak bisa bernapas ini. Sudah mau mati kapan gini saya ini, tidak bisa bernapas, benar gitu. Jadi sesak sekali di sini. Di sini bukan di kanan, bukan di kiri gitu, di bagian lambung tengah-tengah ini. Tuhan, saya tidak bernapas, tolong saya Tuhan. Saya tidak bisa bernapas. Di dalam nama Yesus gitu, saya sambil ambil minyak kayu putih gitu, saya oles di bagian perut. Memang betul tidak bisa bernapas gitu. Saya pikir saya jantung mungkin ya begitu ya. Tidak pernah saya mengalami hal itu gitu, sesak banget gitu, tidak bisa bernapas gitu. Tuhan tolong saya Tuhan. Tapi kalaupun memang harus mati ya mati itu. Tolong saya. Dan akhirnya apa saudara? Dalam hitungan menit gitu ya, itu kembali normal kembali gitu. Nafas saya kembali normal lagi. Dan di situ saya langsung bersyukur seperti pujian tadi. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Engkau selamatkan aku. Tidak lama saudara, ketika semenjak saya mengatakan itu gitu, langsung sembuh itu. Memang terbukti ternyata pertolongan Tuhan itu gitu. Terbukti sekali saudara. Makanya saya bisa katakan memang Allah itu adalah pertolongan yang tersedia gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu present, ada dikatakan present gitu dikatakan di sana. Jadi kapanpun kita mau mengakses itu ada di sana. Tinggal saudara saja yang datang. Jangan sungkan-sungkan, segeralah. Apapun kesesakan Anda, dia adalah pertolongan yang tidak diragukan lagi. Terus kemudian, karena di sini dibahas mengenai kesesakan, dalam bahasa Ibraninya kesesakan itu sarot atau tsarah, T-S-A-R-H, tsarah. Artinya adalah segala sesuatu yang dialami oleh umat Allah atau orang percaya yang dapat mengancam eksistensinya. Itu yang dimaksud dengan kesesakan. Jadi bukan ketika tidak punya duit nggak bisa ke mall, itu bukan kesesakan gitu. Atau mungkin aduh nggak bisa makan ini kita begini. Enggak, itu tidak terhitung dalam kesesakan. Dalam kesesakan tsarah atau yang dikatakan di sini sarot itu mengancam eksistensi saudara. Betul-betul memang genting. Ya kayak tadi saya katakan itu gitu. Saya sudah mau mati gitu loh. Enggak bisa bernapas. Itu yang dikatakan kesesakan. Jadi bukan kesesakan ada masalah begini, saudara tidak terancam gitu. Hidup saudara tidak terancam. Itu tidak termasuk dalam kesesakan yang dimaksud di sini. Kesesakan yang dimaksud di sini betul-betul memang urgent dan itu mengancam eksistensi saudara. Makanya Mazmur ini ditulis karena keadaan bangsa Israel waktu itu berhadapan dengan 185.000 tentara Asyur. Itu sudah mengancam eksistensinya gitu. Sudah mau mati dia, sudah mau tewas itu semua orang Israel. Tetapi Tuhan datang ke sana. Nah terus ini lanjut seperti bencana alam kayak tadi ya, global disaster tadi. Kemudian penderitaan karena sakit ya, yang saya alami itu. Terus kemudian perang ini juga mengancam saudara. Kalau perang di negara kita pasti banyak orang mati. Terus kemudian sehingga memerlukan campur tangan Allah. Jadi kesesakan atau sarot atau tsarah ini mengancam eksistensi saudara dan saudara perlu campur tangan
Allah di dalamnya. Itulah yang dimaksud dengan kesesakan di sini. Kesesakan itu seperti confined space. Dalam bahasa Inggris confined space atau ruang tertutup atau ruang terbatas gitu ya. Dulu waktu saya masih bekerja di sana, kalau kami mau mengerjakan sesuatu di dalam ruang terbatas atau confined space itu, ruang tertutup itu, atau mau mengadakan pengelasan di sana, welding gitu ya, pengelasan, saudara harus punya hot work permit, izin pekerjaan panas. Jadi kalau mau bekerja di dalam confined space itu ruangnya biasanya kecil gitu ya, biasanya di dalam tangki, di dalam tempat-tempat terbatas gitu ya, yang ruang gerak kita tidak banyak gitu. Nah, itulah yang dikatakan kesesakan di sini seperti itu gitu. Ruang ini sangat berbahaya saudara. Kalau kita mengadakan pengelasan di sana, gas yang ada di dalam itu pertama gas dari pengelasan atau fume gitu ya, fume, kalau bahasa Inggrisnya fume, uapnya itu bisa membunuh saudara gitu. Dalam hitungan beberapa menit saudara bisa tewas. Makanya kalau orang di dalam confined space, dia pakai masker khusus. Terus kemudian dia punya hot work permit. Terus kemudian dia punya lisensi atau izin atau SIM, surat SIM untuk mengelas. Jadi tidak sembarangan bekerja di dalam ruang tertutup itu. Karena apa? Berbahaya gitu. Itu bisa mengancam nyawa. Ketika saudara mengelas, bisa meledak. Karena ruangannya tertutup. Nah, kesesakan yang dimaksud di sini seperti itu. Sangat berbahaya sekali kesesakan, makanya dibilang mengancam eksistensi. Jadi perlu saudara ketahui, kesesakan yang dimaksud ini bukan kesesakan ecek-ecek atau receh, bukan. Ini kesesakan yang memang berat. Makanya dikatakan Tuhan perlindungan, Tuhan kekuatan, Tuhan penolong. Karena apa? Tidak ada yang bisa menolong selain daripada pribadi ini. Makanya dikatakan di sana, pakai bahasa Elohim gitu ya, Elohim, tidak pakai Yahweh. Kenapa? Karena Elohim ini lebih kepada sumber kekuatan, kemudian kebesaran, keperkasaan. Kalau Yahweh itu biasanya ditulis untuk sesuatu yang berkaitan dengan hubungan pribadi dengan pribadi. Kalau Elohim itu keperkasaan dipakai. Makanya ditulis Elohim bukan Yahweh di sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesesakan itu. Sangat-sangat mengancam. Nah, kita akan belajar setelah kita ketahui bagaimana keperkasaan Allah, kehebatan Allah, bagaimana itu kesesakan. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami dan apa yang mereka lakukan. Yang pertama kita belajar dari Ayub. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Coba bisa dibuka. Ayub 1 20 sampai 22. Oke, ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Apa yang dialami Ayub? Pasti kita sudah tahu sama-sama ya. Kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, istrinya mengutuki dia, terus kemudian dia juga sakit gitu ya. Kalau kita baca itu bagaimana, kalau dibilang apa, orang Toraja bilang apa? Karesan gitu ya, orang Toraja bilang gitu ya, koreng gitu ya. Korengnya itu sampai ke tulang-tulangnya sakit sudah, dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai kepala sampai ke ujung kaki gitu. Ada semua koreng-korengnya gitu ya. Bukan main itu sakitnya gitu. Dia sampai diambil beling atau kaca untuk menggaruk gitu sakitnya. Nah, itulah yang dialami oleh Ayub. Tetapi di sana dikatakan justru dia sujud menyembah Tuhan, bahkan dia tidak berdosa, saudara. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Ketika dia mengalami yang namanya kesesakan, belum pernah ada orang yang mengalami kesesakan seperti Ayub, belum. Ada di sini yang sampai seperti Ayub, kehilangan segala-galanya begitu dalam satu kesatuan waktu, harta hilang, anak hilang, istrinya ngutukin dia, terus kemudian sakit sekaligus, pasti belum ada. Nah, ini yang dilakukan oleh Ayub. Jadi dia tetap menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau saudara baca Alkitab, itu sebabnya Tuhan memberikan kepada saudara pikiran, hikmat itu supaya apa? Saudara berimajinasi ketika membaca firman Tuhan, imajinasi saudara berjalan.
Saudara bayangkan bagaimana ketika saudara menjadi Ayub, kehilangan segala-galanya. Jadi jangan baca Alkitab sekedar imajinasinya nggak jalan. Kalau yang lain bisa berimajinasi, untuk hal-hal yang lain bisa berimajinasi. Tapi untuk Alkitab nggak bisa berimajinasi. Saudara rugi besar, saudara. Paling enak, ya itu buat saya gitu ya. Kalau buat saudara saya tidak tahu. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, pakailah pikiranmu untuk bisa, seperti ini ternyata yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian tokoh yang kedua, Yusuf. Apa yang dialami oleh Yusuf? Pengkhianatan keluarga. Di sini pernah ada yang dikhianati sama keluarganya, sama saudaranya? Dijual, dikasih masuk ke dalam sumur gitu ya. Orang tuanya dikasih, dia punya mimpi besar, terus kemudian orang tua diberitahu, orang tuanya bilang, apa? Kau kira saya sama mamamu mau sembah kau? Padahal itu mimpi besarnya dia gitu. Keluarganya lebih parah lagi gitu. Apa saudara-saudaranya lebih parah lagi? Si tukang mimpi ini lagi. Bajunya yang maha indah itu diambil, difitnah, kemudian dikasih masuk, dikira sudah mati dan lain sebagainya gitu. Perkara yang tidak enak. Kemudian mengalami cobaan moral di rumah Potifar gitu ya. Orang jujur gitu difitnah, hendak memperkosa tante Potifar. Terus kemudian dia dipenjara pun demikian. Sudah dia kasih jelas, tidak ada sebenarnya hukuman yang menyebabkan saya harus masuk penjara. Dia sudah jelaskan, minta tolong ke tukang roti, ke juru minuman. Tapi tidak diingat, tapi beberapa waktu kemudian baru ada yang mengingat dia. Itu di dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Coba kita buka Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, perhatikan, Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kemudian di ayat yang ke-9, lompat ke ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9, apa yang dikatakan di sana? Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, ini yang saya katakan tadi, pencobaan moral gitu ya, cobaan moral gitu, kesesakan moral. Sudah difitnah gitu, padahal bagus-bagus dia bekerja di situ, tidak ada maksud apapun, tetapi istri Potifar memfitnah dia dan menjebloskan dia masuk ke dalam penjara. Kalau dipikir-pikir pasti mimpinya Yusuf sudah pupus. Dikhianati saudaranya, masuk penjara lagi. Sudahlah pupus harapan. Tapi ternyata tidak gitu, seperti lagu tadi ada, harapannya tidak hilang. Nah, kemudian kita belajar lagi dari tokoh yang terkenal juga yaitu Daud. Apa sih yang dialami oleh Daud? Ya, pertama ancaman Saul. Dia dikejar-kejar saudara, dia mau dibunuh oleh Saul, sekalipun tidak ada alasan Saul untuk bunuh gitu. Kalau saya membaca kitab apa yang dialami oleh Daud ini, itu agak unik gitu. Saul, apa alasannya Saul mau kejar-kejar Daud gitu ya? Apakah iri atau bagaimana? Tidak tahu juga, tetapi kayak nggak masuk akal buat saya gitu. Saul melakukan hal tersebut gitu. Sebentar-sebentar baik, sebentar-sebentar jahat lagi sama Daud. Sebentar-sebentar anakku Daud, habis itu lagi jahat lagi, dia mau bunuh dan lain sebagainya. Itu agak aneh gitu, karena apa, Saul sudah mengalami gangguan gitu dari roh jahat. Nah, kemudian ancaman apa lagi yang dialami oleh Daud? Kesesakan apa? Yang pertama tadi Saul, yang kedua adalah Filistin. Orang Filistin mengejar-ngejar dia, makanya dia masuk ke kota Gad. Sampai di sana raja kota Gad itu melihat, bukankah ini Daud ini yang membunuh sekian ribu orang? Akhirnya apa? Pura-pura jadi orang gila dia di sana gitu. Belelehan semua liurnya gitu. Akhirnya orang di sana bilang, orang gila kayaknya si Daud itu. Lolos karena apa? Itu sudah terancam sebenarnya saudara. Ketika dia diketahui identitasnya oleh Raja Gad di sana, dia sudah terancam, pasti mau dibunuh. Makanya dia pura-pura gila. Kalau enggak, ya ngapain pura-pura gila gitu ya? Siapa yang mau di sini mau pura-pura gila gitu kalau tidak terancam?
Karena terancam, makanya dia pura-pura gila di sana. Kemudian dia melakukan dosa amoral, ngintip orang mandi, saudara. Tetapi ngintip orang mandinya itu bukan karena sekedar begitu saja, itu ada kesesakan juga yang dialami. Apa? Anak yang dilahirkan oleh Betseba meninggal, saudara. Siapa di sini yang mau punya anak kemudian direlakan saja, mati saja anaknya? Enggak mau kan? Daud sampai berpuasa, kemudian tidak makan, tidak minum, tapi akhirnya apa? Mati juga anaknya. Itu kesesakan yang dialami. Belum lagi karena itu bukan cukup hanya di situ saja, tetapi berdampak kepada keturunan dan bangsanya. Lanjut terus keturunannya dibilang akan mengalami masalah ini dan lain sebagainya. Bahkan bangsanya juga mengalami permasalahan juga gara-gara Daud. Saking dosanya itu mempengaruhi semua orang, makanya dia mengalami kesesakan. Akhirnya apa? Daud, yang dilakukan Daud, dia menggubah kitab Mazmur. Menulis dengan jujur, kemudian bertobat total kepada Allah, merendahkan diri, pengagungan kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena kesesakannya gitu. Kalau di dalam kitab Mazmur kita baca, ada banyak momen-momen di mana dia mengalami kesesakan dan dia tuliskan itu menjadi sebuah pujian. Dia lakukan, kemudian dengan jujur menjelaskan A, B, C, dan D. Dan mengaku dosanya di dalam Mazmur 51. Coba kita buka Mazmur 51. Apa yang dikatakan di sana? Mazmur 51. Ya, panjang ini sebenarnya gitu ya. Menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu dan seterusnya. Gambaran bahwa dia mengaku dosanya, saudara. Kesesakan muncul kadang juga karena ada hal yang kita lakukan yang tidak benar. Dan tokoh yang terakhir yang kita pelajari, yang paling sentral adalah Yesus Kristus. Apa yang dialami Yesus Kristus? Penderitaan emosional. Seperti Daud tadi dikhianati, Yusuf dikhianati oleh keluarga. Kalau Yesus dikhianati oleh muridnya, salah satu muridnya, dia alami itu. Bisa dibayangkan bahkan ditulis dalam kitab Mazmur. Orang yang makan bersama denganku mengangkat tumitnya gitu. Artinya itu bahwa Yudas ini mau menyerahkan Yesus. Terus kemudian kesesakan apa yang dialami Yesus? Kematian, salib. Kemudian pencobaan padang gurun. Banyak sekali pencobaan padang gurun dan lain sebagainya. Ada kesesakan-kesesakan yang kalau digambarkan ya salah satunya itu ketika berdoa peluhnya seperti darah. Itu gambar betapa menyesakan sekali karena itu sudah mengancam eksistensinya dia. Sudah mau mati ini, sudah dekat. Tetapi dia berdoa, yang dilakukan adalah berdoa dengan intens. Lukas 22 ayat 42. Coba kita buka Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doanya. Belum lagi doa-doa yang lain, dia berdoa dengan intens, saudara. Ketika dia mengalami kesesakan, yang dilakukannya berdoa. Terus kemudian dia mengutip firman Tuhan. Banyak kali dalam setiap peristiwa di dalam kehidupan Yesus, dia mengutip firman Tuhan. Ada tertulis. Bukankah ini dan lain sebagainya. Jadi dia menggunakan firman Tuhan ketika di dalam masa-masa sulit atau kesesakan. Dan poin kelima, kalau tadi gambaran Allah yang perkasa, terus kemudian tokoh-tokoh Alkitab yang dialami, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut, kita perlu ingat itu saudara. Terus kemudian poin yang kelima di sini adalah kita menuntun orang lain dalam kesesakan. Kalau saudara tidak pernah mengalami kesesakan, saudara tidak bisa tuntun orang lain dalam kesesakan saudara. Saudara harus alami dulu, baru saudara bisa menuntun orang lain dalam kesesakan. Yang pertama, cara untuk menuntun orang lain untuk dalam keluar dari kesesakan, itu keluar dari kejaran musuh kesesakan. Yang pertama, hadir dan berempati untuk menolong orang atau konseling. Ya, kami pernah mengikuti training konseling hanya 3 bulan itu. 3 bulan kah 1 bulan, saya lupa. Training konseling itu salah satu cara juga itu menolong orang dalam kesesakan. Bagaimana mendengarkan orang,
kemudian mencermati apa yang dia katakan, tidak memberi suatu masukan yang menghakimi, terus kemudian menguatkan dia. Itu adalah proses konseling. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 1 3 sampai 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi dialami dulu gitu. Jadi mereka mengalami penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka. Ya, jadi pertama kali saudara harus mengalami dulu gitu, baru saudara bisa menghibur orang lain. Segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi dia mengalami semua, kemudian dia terima dari Allah, baru dia menolong orang lain. Jadi saya tidak menganjurkan saudara, hari ini saudara menderitalah, supaya saudara tidak gitu. Tapi kalaupun harus mengalami kesesakan, mengancam eksistensi saudara, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab itu lakukanlah, ikuti itu. Nanti saudara akan mendapatkan hikmat. Setelah itu baru kita menolong orang lain. Karena kalau enggak mengalami, enggak bisa nolong orang lain saudara. Itu namanya apa? Bale-bale. Itu sama saja bohong gitu ya. Menolong orang lain baru dia enggak pernah alami. Pasti dia bilang, kau enggak pernah alami baru kau mau sok-sokan lagi tahu. Nah itu gawat gitu ya. Makanya perlu hadir dan berempati kalau saudara pernah mengalami. Terus kemudian yang saya catat di sini, yang kedua, merasakan apa yang dirasakan. Merasakan apa yang dirasakan. Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi rasakan apa yang dia alami gitu ya. Kalau dia lagi bersukacita, sama-sama kita bersukacita. Kita pergi ke cave, kita minum kopi gula aren. Nah itu sama-sama kalau lagi bersukacita. Tapi kalau orang lagi menangis, ya saudara jangan tertawa gitu ya. Pasti dibilang, aduh ini tidak memberikan pertolongan, ini malah menghina saya. Makanya dibilang di sini, ya kalau bersukacita, bersukacitalah sama orang yang bersukacita. Kalau menangis, ada orang yang menangis, menangislah bersama dengan orang yang menangis. Jadi saudara merasakan apa yang dia rasakan. Terus kemudian langkah berikutnya yang ketiga, saudara perlu mengencourage mereka. Dalam bahasa Inggrisnya encourage, apa bahasa Indonesianya ya? Mendorong ya, mensupport begitu. Menguatkan. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang kemenangan. Ya, jadi teguhkanlah orang yang mengalami itu gitu. Ingat, saudara ingat. Jangan takut. Allah menyertai engkau, Immanuel itu. Jangan engkau bimbang saudaraku. Bahkan dikatakan di sana, aku ini Allahmu gitu ya. Aku ini Allah, ada Allah di sana. Dia akan meneguhkan bahkan menolong engkau seperti dalam Mazmur 46 tadi. Allah akan memegang tanganmu saudaraku dan membawa engkau kepada kemenangan. Itu maksudnya mengencourage. Menguatkan hati mereka. Maaf, Yesaya 41 ayat 10 itu menguatkan hati mereka. Nah, mengencourage ini Mazmur 56. Maaf saudara, tertukar. Mazmur 56. Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Nah, ini baru mengencourage. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Nah, ini yang tadi saya maksud mengencourage, tertukar dengan menguatkan hati. Itu di Yesaya 41 ayat 10. Jadi inilah yang dilakukan. Yang perlu kita lakukan untuk menolong orang yang berada dalam kesesakan. Ingatkan dia bahwa ketika takut, percaya kepada Tuhan. Pujian tadi luar biasa gitu ya. Aku ini percaya gitu. Sekalipun gunung-gunung gak berpindah, aku tetap percaya, dikatakan di sana. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Sekali lagi ada firman di sana yang perlu kita puji, kita agungkan, kita baca. Seperti Yesus dia kutip gitu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapmu? Itu mengencourage orang-orang yang mengalami permasalahan kesesakan atau problem atau apapun itu yang mengancam eksistensinya dia. Kemudian bagian yang kelima, yang terakhir di sini, cara menolong orang lain atau menuntun orang lain dalam kesesakan untuk keluar dari kejaran musuh, yaitu menuntun kepada Tuhan. Kita ambil lagi dari kitab Yesaya 26 ayatnya yang ke-16. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Jadi ketika kesesakan, carilah Tuhan. Terus kalau Tuhan hajar kita, berdoalah. Gitu. Inilah langkah-langkah yang saya catat, ada 5 tadi. Kalau kita mau menuntun orang lain dalam kesesakan, sekali lagi saudara perlu mengalami kesesakan dulu atau paling tidak pernah gitu ya. Bukan saya bilang silahkan cari kesesakan saudara supaya saudara bisa menuntun orang lain, tidak. Tetapi kalau itu datang kepada saudara, ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Juga tambahan lagi, kalau memang terdorong untuk memberikan hal materi, silahkan saudara. Itu salah satu bentuk untuk menolong saudara-saudara yang dalam kesesakan. Kalau itu terdorong oleh Roh Kudus, silahkan saudara memberi materi atau apapun itu untuk menolong saudara-saudara yang dalam kesesakan. Nah, kembali lagi di dalam kitab Mazmur 46 tadi, Mazmur 46, ada dikatakan di sana, di ayatnya yang ke-11, kalau di HP itu 10, tapi kalau di Alkitab itu di ayat yang ke-11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah di bagian atas itu ada kejadian-kejadian gempa bumi apa, bencana alam dan lain sebagainya. Tetapi di ayat 10-11 ini dikatakan diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah saudara, kalau dia bilang diamlah itu, karena seringkali ketika kita mengalami yang namanya kesesakan, kita ribut sekali saudara. Ributnya bukan ribut bagaimana, tapi aduh Tuhan gimana ini Tuhan, ini panik dan lain sebagainya. Ini tidak bisa tertutupi dan lain sebagainya. Tidak, makanya dia bilang ini, diamlah. Diam, akulah Tuhan. Karena dia bilang begitu, maka di bagian ke atas itu kita perlu mengerti gitu loh. Kalau dikatakan diamlah berarti saudara tenang, ambil waktu yang berkualitas, entah itu di dalam doa saudara, entah saudara mungkin melakukan semedi, bertapa dan lain sebagainya, gitu. Tetapi perlu waktu berkualitas dengan Tuhan gitu. Tujuannya untuk apa? Supaya saudara bisa dengar gitu, apa yang Tuhan mau gitu. Karena ini betul-betul sangat krusial hubungan saudara dengan Tuhan. Nanti di bagian selanjutnya kita akan saya sampaikan. Jadi diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi kalau sudah dibilang diam, karena apa? Di atas itu bangsa-bangsa rusuh, terus kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Kamu ribut sekali gitu loh. Ketika kamu mengalami kesesakan, kamu ribut sekali. Cobalah tenang dulu, waktu berdoa, cari wajah Tuhan, firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa sebenarnya ada pertolongan di dalam Mazmur 46 tadi gitu. Present. Seketika itu juga tersedia. Karena apa? Karena mereka nggak ngerti gitu. Di awal sudah dikasih jelas bahwa Allah itu penolong ini. Tapi di ayat selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu bangsa-bangsa rusuh ini dan lain sebagainya. Terus kemudian akhirnya Allah bilang diam. Kalau kamu dalam kesesakan, jangan terlalu banyak khawatir, terlalu banyak A, B, C, D dan lain sebagainya. Ambil waktu untuk mencari wajah Tuhan, berdoa. Jadi jangan gusar gitu ya, maksudnya jangan gusar gitu. Ada Tuhan kok. Dan kalaupun gunung itu tak berpindah, tetap setia gitu ya, seperti lagu itu tadi. Nah, Yesus Kristus adalah penolong yang sangat terbukti. Dia melihat kesesakan kita akibat dosa dari Adam. Jadi Yesus Kristus melihat akibat dosa dari Adam, maka dia disalibkan saudara. Karena dosa itu mengancam eksistensi manusia loh. Saudara kalau ya bukan mosok gitu ya. Saya lagi belajar teologi gitu, teologi singkat gitu. Itu kalau dipelajari dosa asal gitu ya, dosa asal.
memang merusak sekali gitu dosa. Yang dilakukan Adam ini merusak sekali gitu. Semua tatanan hidup manusia itu rusak gara-gara dosa ya. Seandainya mungkin tidak, waduh kita itu luar biasa, umur panjang gitu ya. Sehat-sehat semua gitu, enggak mengalami keriput, muda terus kalau Adam tidak melakukan dosa itu gitu. Tapi karena dosa harus mati, sakit, setengah mati, cari uang, bekerja dan lain sebagainya gara-gara dosa. Makanya Yesus, penolong yang terbukti, dia harus disalibkan, dia mati disalibkan, dia taat, dia setia. Sehingga di dalam Yesaya 53 ayatnya yang 11 menjadi nyata. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi ketika dia sudah mengalami kesusahan jiwanya itu, kesesakannya itu, karena mau disalibkan itu, dia akan melihat keturunannya gitu. Dibilang di sana, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat. Hamba itu sebagai orang benar membenarkan orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi karena akibat dosa itu makanya dia memberikan pertolongan, yaitu dia harus disalibkan. Supaya apa? Melihat terang, ia akan kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Inilah gambaran bagaimana Yesus Kristus adalah penolong yang sangat terbukti. Sebenarnya di dalam Alkitab ada banyak bagaimana Yesus menolong gitu ya, menolong Lazarus, menolong orang buta yang seketika itu juga langsung, banyak sekali saudara. Nah, untuk kesimpulan yang saya catat di sini, ada 4 kesimpulan yang saya catat. Kesimpulan yang pertama adalah Allah adalah benteng, makaseh. Kemudian Allah adalah kekuatan, os. Kemudian yang ketiga, Allah adalah penolong yang terbukti, nimsameot gitu ya. Saya di mobil kami ada lagu gitu ya, lagu berbahasa Yunani, saya hafal gitu ya. Itu diambil dari Mazmur 46 ini ayatnya yang kedua. Elohim lanu machasebaos Ezra besarot nimsameot. Nah, itu Mazmur 46 ayat yang kedua ini. Itu bahasa Ibraninya saudara. Saya hafal karena setiap hari dengar lagu itu gitu ya. Terus kemudian ya ada kelanjutannya lagi. Adonai Zebaot imanu Iskra afanu Elohei Yakob Sela. Sela itu di ayatnya yang ke-8 atau ayat 10. Itu bahasa Ibraninya gitu. Jadi kita perlu ingat Allah adalah benteng, kekuatan, penolong yang terbukti. Yang kedua, apa yang Anda percayai tentang Tuhan sangat penting bagi kualitas hidup Anda, terutama di masa-masa kesesakan. Jadi apa yang Anda percayai tentang Tuhan itu sangat penting bagi kualitas hidup Anda, terutama di masa-masa kesesakan. Jadi kalau saudara mempercayai Tuhan tidak ada power, tidak ada ini, biasa-biasa, ya kualitas hidup Anda juga ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Allah di atas segalanya. Mazmur 46 ayat 11 tadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Terus kemudian yang keempat, jangan salah mencari pertolongan ketika mengalami masalah, kesesakan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi menjauh dari Tuhan, cari pertolongan yang lain. Nah jangan ya, jangan salah mencari pertolongan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Supaya tidak terkutuk, supaya tidak mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup saudara. Nah inilah yang bisa saya bagikan bagi kita semua, bagaimana kita bisa lolos dari kejaran musuh, atau kalau saya memberi judul sendiri, keluar dari kesesakan gitu ya, dari perkara yang kita alami. Baik, kita berdoa. Saya mengundang pemain musik maju. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mempelajari dari firman-Mu.
apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Ketika mereka mengalami Tuhan kejaran dari musuh, dari kesesakan, mereka menunjukkan